Rekan-rekan pencinta bahasa, bertemu lagi kembali dengan saya dalam video pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita, yaitu masih berkaitan dengan karya ilmiah. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus pada cara-cara pembuatan judul dalam penulisan jurnal ilmiah. Lalu kita akan masuk nanti pada persoalan bagaimana bagian pendahuluan atau apa saja isi pendahuluan yang harus kita buat dalam makalah kita. Lalu kemudian nanti kita akan masuk bagaimana persoalan teori-teori yang harus kita ambil sebagai rujukan dari penulisan kita. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa Anda semua tetap fokus sampai nanti pada akhir video ini, sehingga pada topik ini setidaknya Anda memiliki gambaran umum bagaimana persoalan menulis jurnal ilmiah yang merupakan bagian dari penulisan karya ilmiah secara umum. Nah, kita bicarakan yang pertama, persoalan judul, ya. Karena mau tidak mau, ketika kita ingin menulis jurnal ilmiah ataupun jenis karya ilmiah yang lain, seperti makalah, skripsi atau tesis atau disertasi, nah tentunya harus diperhatikan bagaimana sebenarnya syarat sebuah judul yang akan kita tulis melalui jurnal ilmiah kita. Nah, ada beberapa syarat yang menjadi hal yang harus kita perhatikan, karena ini merupakan bagian penting ketika kita ingin melihat bagaimana sebenarnya judul itu sebagai gambaran umum dari persoalan isi dari jurnal ilmiah kita. Nah, oleh karena itu, kalau judulnya saja sudah tidak sesuai, judulnya saja sudah tidak menarik, atau judulnya tidak sesuai dengan kaidah penulisan, maka tentu nanti orang-orang yang membaca jurnal ilmiah kita akan mempertanyakan. Lantas, dari sisi judul juga seperti yang sudah saya sampaikan di bagian pengenalan jurnal ilmiah, maka dari judul itu juga akan memunculkan apakah nantinya karya ilmiah kita ini bisa diterima oleh pengelola jurnal ilmiah yang ada. Nah, kira-kira begitu. Nah, apa judul-judulnya yang harus coba kita perhatikan dengan baik? Nah, syarat yang pertama adalah tentu ketika kita ingin menulis jurnal ilmiah, maka judul itu harus menggambarkan tema atau topik yang jelas secara umum dari rencana atau isu penelitian kita. Nah, artinya dari judul saja sesungguhnya orang lain sudah paling tidak memiliki gambaran persoalan apa yang akan dibicarakan. Nah, dengan kata lain, gambaran itu akan membawa semacam pertanyaan-pertanyaan kecil bagi si pembaca jurnal Anda, sehingga orang itu nanti akan menelusuri bagian isi tentang apa sebenarnya yang hendak disampaikan. Karena bisa saja judulnya begitu menarik, tetapi kita akan melihat nanti kontennya sesuai atau tidak, atau isinya sesuai atau tidak. Nah, di sini perlu dilihat. Namun yang jelas adalah ketika menulis sebuah jurnal ilmiah, maka sesungguhnya judul yang kita tawarkan atau judul yang kita buatkan itu tentu harus sudah menggambarkan isi yang akan dibicarakan atau mempersoalkan apa yang nantinya akan dibahas di dalam jurnal kita. Jadi judul itu akan memberikan semacam gambaran umum persoalan-persoalan ilmiah apa yang sedang kita bicarakan di dalam tulisan kita. Nah, itu yang pertama. Nah, di situ ada contoh-contoh, misalnya ada topik peran serta mahasiswa dalam organisasi dapat mengurangi jumlah kriminalitas.
Nah, topik itu bisa kita jadikan menjadi sebuah judul yang menarik. Tentu harus diingat, topik itu harus kita spesifikkan menjadi sebuah judul, sehingga Anda boleh membuat judulnya misalnya peran organisasi dalam mengurangi jumlah kriminalitas di Kota Tangerang. Nah, ini bisa juga kita buatkan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, judul itu harus jelas, mudah dipahami, dengan mendahulukan topik, disusul objek dan tempat penelitian. Artinya begini, seringkali beberapa orang bertanya, apakah memang harus dimunculkan tempat atau lokasi penelitian dan juga objek-objek yang menjadi penelitian. Nah, sesungguhnya itu adalah relatif menurut saya, tetapi memang ada judul-judul yang memang mengharuskan terlihatnya objek dan tempat penelitian. Itu akan lebih baik, tetapi tergantung kalau memang di judul itu membutuhkan sebuah tempat atau lokasi penelitian. Nah, itu bisa ditambahkan dengan catatan nanti perujukan tempat atau objek penelitian itu akan mempermudah orang ketika nanti ingin berbicara pada persoalan populasi dan sampel penelitian. Nah, dengan disematkannya nama tempat misalnya itu objek penelitian, maka orang memahami berarti nanti persoalan populasi atau sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah memiliki ketercakupan yang baik. Sehingga apa yang terjadi dengan seperti itu, orang-orang bisa memahami berarti hal-hal yang menjadi kebutuhan objek penelitiannya adalah di tempat tertentu atau lokasi tertentu, dan kita bisa langsung memikirkan kemungkinan besar adalah populasi dan sampelnya juga adalah orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya penyematan antara objek dan tempat penelitian. Nah, di situ ada beberapa contoh yang sudah saya berikan. Jadi ini menjadi sebuah contoh yang memang ada menjadi sebuah nama tempat, yaitu contoh 2 dan 3 ya. Nah, misalnya ini judul penelitian saya yang pernah saya lakukan, analisis kesalahan berbahasa dalam menulis dan mengembangkan paragraf pada mahasiswa program studi PGSD Fakultas Pendidikan UPH. Nah, jadi saya membuatnya di UPH dan ada PGSD. Nah, itu artinya itu bisa membantu memperlihatkan sebenarnya nantinya populasi atau sampelnya adalah tentunya di sekitar UPH. Nah, yang contoh yang ketiga juga bisa efektivitas metode role playing terhadap pembelajaran drama pada siswa kelas. Nah, ini saya fokuskan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Kisaran. Nah, Negeri 2 Kisaran ya, jadi artinya ada nama tempat atau lokasi. Nah, Anda bisa juga membuat contoh-contoh yang lain dari contoh yang sudah ada. Jadi kalau nanti di jurnal Anda ataupun karya-karya ilmiah Anda yang lain, tentunya bisa menyebutkan nama objek dan tempat-tempat penelitian yang menjadi representasi bagaimana sebenarnya nanti cakupan populasi dan sampel yang akan kita butuhkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah persoalan syarat judul. Judul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk puitis. Nah, ini juga tentu kalau kita bicara karya ilmiah termasuk dalam jurnal ilmiah, maka di dalam persoalan judul ini kita harus berhati-hati, karena dengan judul nanti akan menuntut instrumen penelitian kita. Nah, dengan demikian sebuah judul itu nanti akan bisa sebenarnya diukur dengan keilmiahan. Nah, kalau judulnya berbentuk puitis, tentu ini tidak bisa diukur dengan keilmiahan. Sebab hal ini nanti akan berkaitan dengan instrumen apa yang digunakan di dalam menentukan judul, sehingga nanti pembahasan dari judul itu bisa terjawab dengan baik permasalahan-permasalahannya. Nah, oleh karena itu diharapkan jangan gunakan
judul-judul yang puitis yang memang tidak bisa terukur secara objektif. Nah, berikutnya adalah yang keempat, persoalan judul syaratnya adalah, usahakan ketika ingin membuat judul, maka sesungguhnya judul kita itu sebisa mungkin idealnya jumlah katanya adalah 5-15 kata. Nah, itu idealnya. Bagaimana kalau kurang? Nah, kalau kurang itu nanti akan membuat satu pekerjaan yang cukup sulit. Mengapa? Karena kalau terlalu umum, nanti kesulitannya adalah mengukur hal yang umum itu sehingga nanti bagian-bagian dibicarakan tidak baik. Nah, atau terlalu luas. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau terlalu umum dan terlalu luas itu sulit. Sehingga nanti idealnya adalah 5-15 kata. Nah, sudah termasuk di dalamnya ini adalah bagian konjungsi dan preposisi. Artinya apa? Kata-kata penghubung yang kita gunakan dalam judul dan juga kata-kata depan itu sudah bagian dari jumlahnya. Nah, itu idealnya. Kalaupun nanti mungkin variabel penelitian kita lebih dari 3 atau 4, nah itu kemungkinan memang akan melebihi dari jumlah ini. Namun disarankan secara teoritis, tentu judul kita itu diharapkan jangan melebihi antara 15 kata misalnya, jangan melebihi atau tidak kurang dari 5 kata. Kira-kira begitu. Nah, di situ ada contoh misalnya kemampuan membaca mahasiswa. Nah, kalau seperti ini judul jurnal kita, tentu akan ditanyakan, orang akan membaca, kemampuan membaca mahasiswa seperti apa yang diharapkan, atau mahasiswa yang mana. Nah, ini kan terlalu umum dan terlalu luas juga. Sehingga judul yang kita maksud itu harus spesifik, jumlah katanya di antara 5-15 kata. Nah, itu bisa kita ubah menjadi kemampuan membaca teks eksposisi. Jadi diperjelas, dispesifikkan membaca apa, misalnya membaca teks eksposisi pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Nah, juga tetap bisa disebutkan nama tempat penelitiannya. Nah, berikutnya adalah syarat yang kelima, setiap judul yang hendak kita tuliskan sebisa mungkin usahakan harus menjadi sebuah kalimat informatif atau deklaratif. Judul tidak boleh berupa kalimat tanya, karena kalimat tanya itu sesungguhnya adalah dituliskan di bagian rumusan masalah sesungguhnya. Sehingga kalau judulnya saja sudah kalimat pertanyaan, kemungkinan besar tinggal dijawab saja, tidak perlu dalam penelitian. Tetapi konsep judul itu harus berupa kalimat deklaratif, gunakanlah kalimat informatif, jangan gunakan kalimat-kalimat tanya. Nah, ini misalnya ada contoh judul situ, adakah hubungan antara bahasa dengan pikiran? Saya kira dengan kalau judulnya seperti itu kita langsung jawab saja begitu tanpa lakukan penelitian. Namun kalau kita ubah redaksinya menjadi hubungan antara bahasa dengan pikiran, sebuah tinjauan psikolinguistik, nah saya kira orang akan tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh sesungguhnya seperti apa hubungannya. Jadi dengan kata lain, tolong jangan digunakan judul itu berupa kalimat tanya. Nah, yang keenam adalah judul harus logis, masuk akal. Nah, artinya apa? Dengan daya nalar manusia, judul yang kita tawarkan atau kita tuliskan itu betul-betul ketika orang membacanya memang bisa berterima dengan akal sehat. Artinya orang membacanya langsung bisa memahami dengan kemampuan daya nalarnya. Sehingga judul-judul tidak masuk akal itu justru merugikan isi dari jurnal yang akan kita buat, dan orang lain tentu akan merasa aneh membaca judul kita. Nah, misalnya coba Anda perhatikan judul-judul yang berkaitan dengan itu, misalnya studi perbandingan kemampuan membaca teks berbahasa Indonesia pada mahasiswa di UPH. Nah, itu masuk akal. Namun tidak akan menjadi masuk akal misalnya studi perbandingan kemampuan membaca pada tunanetra
tentang teks berbahasa Indonesia pada mahasiswa di UPH. Nah, itu sangat sangat aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ya orang yang maaf kata sudah tunanetra diuji kemampuan membaca? Yang diharapkan adalah bagaimana sesungguhnya orang membaca itu dengan mata yang normal, kira-kira begitu. Nah, itu salah satu kelogisan-kelogisan yang harus di cross check ketika kita menuliskan sebuah judul dari jurnal ilmiah kita nantinya. Nah, kemudian adalah syarat yang ketujuh, sebuah judul tentu harus memenuhi syarat-syarat kebahasaan. Nah, termasuk syarat kebahasaannya itu penulisan frasanya yang tepat gitu ya, dalam sintaksis. Jadi kalimat-kalimatnya itu seperti yang tadi harus betul-betul berterima. Usahakan dia itu menghindari hal-hal yang singkatan umum. Jadi kadang-kadang judul-judul itu yang saya perhatikan ada yang disingkat. Kalau singkatan umum itu ya silakan saja diubah begitu menjadi yang sebenarnya, jadi tidak perlu disingkat karena itu membuatkan semacam kekeliruan tersendiri. Namun kalau memang istilah-istilah tertentu, istilah-istilah ilmiah yang memang harus disingkat, ya silakan saja. Selama itu memang nanti singkatan-singkatan itu membawa dampak positif bagi judul kita. Jangan sampai nanti singkatan itu justru membuat kekaburan makna. Jadi orang lain akan bingung ini tentang apa. Karena singkatan-singkatan itu macam-macam dan banyak sekali begitu ya. Sehingga kita waktu membuat singkatan mungkin persepsi orang tentang singkatan itu justru berbeda dengan apa yang sedang dipikirkan oleh si penulisnya. Jadi tolong diusahakan nanti singkatan umum itu dihindari saja. Nah, kemudian tentu dari sisi kebahasaan, tentu sebuah judul itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sekarang dan juga tentu mematuhi kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini versinya kalau dalam Indonesia. Nah, mungkin kalau jurnal kita berbahasa Inggris ya tentu sesuai dengan kaidah bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini beberapa syarat penulisan judul. Saya berharap ini bisa dipatuhi sehingga nanti jurnal ilmiah kita betul-betul ideal sebagaimana yang diharapkan oleh para pengelola-pengelola dari sebuah jurnal dan juga keilmiahannya tetap terjaga. Nah, kemudian setelah nantinya bagian judul kita pahami, tentu ada yang disebut format penulisan karya ilmiah. Nah, apa formatnya atau bagaimana strukturnya? Itu biasanya bagian-bagian jurnal ilmiah secara umum ada nanti di bagian awal itu kita sebut dengan bagian abstrak. Nah, abstrak itu apa? Abstrak sesungguhnya adalah sinopsis ya, atau ringkasan dari jurnal ilmiah yang kita buat atau ringkasan dari skripsi atau makalah yang kita buat secara umum. Dengan membaca abstrak, tentu keseluruhan isi dari makalah atau jurnal ilmiah nanti yang akan kita tulis akan tercakup. Jadi orang langsung paham. Dengan kata lain, tanpa membaca keseluruhan isi dari jurnal kita atau makalah kita, orang sudah mengerti gambaran umum karena abstrak sudah ada. Nah, itu yang disebut dengan abstrak. Nah, tentu di abstrak itu akan memunculkan nanti identitas ya. Identitas kita sebagai penulis misalnya, kemudian nanti tahun dan judul ya, kapan kita tuliskan dan judulnya apa, kemudian maksudnya apa, metodologinya apa, kemudian hasil dan simpulan. Nah, biasanya umumnya memang sebuah abstrak itu tidak melebihi dari 1 halaman. Nah, itu kaidahnya. Nah, sebagai hal yang perlu Anda perhatikan adalah sebuah abstrak itu memang kalau kita lihat dari sisi jumlah kata itu biasanya berkisar antara 250 sampai 300 kata ya, itu secara umum, dan ketentuannya itu memang tergantung pada pengelola jurnal, namun secara umum memang antara 250 sampai 300 kata. Nah, dituliskan dalam bentuk paragraf, jadi bukan dalam bentuk poin-poin begitu, tetapi dituliskan dalam paragraf yang utuh, biasanya menggunakan spasi 1. Nah, itu umumnya, tapi tergantung. Nanti kalau jurnal Anda mau diterbitkan, nah silakan ditanyakan bagian pengelola, biasanya itu ada template-nya ya.
ada biasanya kerangkanya seperti apa yang mereka inginkan. Lalu nanti huruf yang digunakan jenisnya tentu Times New Roman secara umum. Ini adalah huruf standar ya yang digunakan. Kemudian tuliskan nama kita, ya, tahun, judul, isi ringkasan makalah kita atau isi ringkasan jurnal kita. Ini bisa dituliskan dengan baik. Lalu tolong jangan lupa ada kata kunci, ya, itu biasanya maksimalnya 5 kata. Nah, kata kunci itu biasanya adalah representasi dari judul kita. Karena dari kata-kata kunci itu adalah yang memuat seluruh isi-isi yang menjadi penting, hal-hal yang penting. Lalu nanti tentu ditulisnya itu ditempatkan sebelum bagian pendahuluan, dan biasanya abstrak itu bisa 2 versi ditulis, ada yang versi bahasa Indonesia, ada juga versi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang digunakan di dalam forum-forum ilmiah. Nah, ini biasanya susunan abstrak itu. Nah, ini ada satu contoh abstrak, Anda bisa baca sendiri ya. Ini tentu abstrak dari jurnal yang pernah saya tuliskan. Sementara tulisan utuhnya nanti Anda bisa lihat di bagian contoh-contoh jurnal ilmiah yang sudah saya tempatkan ya. Di bagian contoh ini Anda juga bisa mencari beberapa contoh-contoh karya ilmiah dan membaca langsung beberapa bentuk abstrak yang sudah dituliskan. Nah, ini silakan Anda kalau ingin mendalami isinya, ya, tulisan utuhnya saya sudah tempatkan di situ. Kita lanjut pada bagian pendahuluan. Nah, sering dipertanyakan dalam jurnal ilmiah ataupun nanti dalam makalah, sesungguhnya bagian pendahuluan itu apa yang harus kita tulis? Isinya tentang apa? Dan bagaimana cara menuliskannya dengan baik? Nah, sebenarnya di bagian pendahuluan itu kata kunci yang perlu kita ingat adalah persoalan latar belakang masalah. Nah, tentu karena ini adalah jenis karya ilmiah, maka selalu akan dipikirkan ada tidak masalah yang akan dibahas di situ. Karena setiap karya ilmiah itu tentu akan berangkat dari kegelisahan si penulis tentang apa masalah yang akan coba dibicarakan dalam tulisannya. Nah, oleh karena itu selalu ada yang disebut latar belakang masalah. Nah, apa isi latar belakang masalah? Nah, biasanya ada beberapa hal penting ya dari isi latar belakang masalah. Yang pertama adalah pendeskripsian masalah yang akan diteliti. Artinya apa? Sebisa mungkin si peneliti atau si penulis jurnal ilmiah akan memberikan sebuah deskripsi atau pelukisan-pelukisan permasalahan-permasalahan yang akan coba dibicarakan. Dengan demikian nanti jikalau pendeskripsian itu baik, maka sesungguhnya memang ada masalah yang sedang penting dibicarakan di situ. Atau yang kedua adalah apa sebenarnya alasan-alasan logis si penulis mengangkat judul itu atau memilih judulnya seperti itu. Nah, itu silakan diutarakan sebaik mungkin. Tentu karena diminta alasan logis, ya argumentasinya harus yang masuk akal. Nah, selanjutnya adalah berbicara latar belakang masalah, maka di situ juga perlu dijelaskan sebagai bentuk posisi permasalahan kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Di bagian pengantar membaca jurnal kritis, saya sudah singgung bagian studi pendahuluan ya. Dari studi pendahuluan itu kita bisa mengetahui posisi penelitian kita seperti apa. Apakah betul-betul berbeda atau sama atau sekadar mengulang. Nah, dengan kata lain bahwa di dalam isi latar belakang kita boleh memberikan semacam penguatan-penguatan atau data-data penting bahwa sebenarnya memang penelitian yang sejenis mungkin sudah pernah, tapi memang berbeda dengan apa yang akan. Nah, saya akan ulang, artinya begini, bahwa di dalam posisi penelitian kita, jangan sampai nanti bahwa penelitian kita ini ternyata sudah usang ya, artinya sudah pernah dibicarakan orang. Sebisa mungkin nanti ketika kita
memberikan data-data posisi penelitian kita berbeda dengan yang lain, di situ kita memberi semacam keyakinan bahwa memang ini penting sekali. Sehingga di latar belakang itu perlu kita jelaskan kepada para pembaca kita bahwa memang penelitian yang akan kita lakukan ini betul-betul berbeda dari kajian-kajian sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan yang ketiga. Nah, bagian yang keempat adalah apa yang disebut dengan isi latar belakang. Tentu nanti di sini pemberian pertanyaan penelitian dengan jelas. Artinya begini, di dalam bagian latar belakang masalah, si peneliti sebenarnya sudah memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas. Nah, walaupun kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tentu tidak akan semuanya dibahas, sehingga perlunya adalah rumusan masalah. Nah, di sini perlu nanti diperjelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kelima, ketika kita berbicara isi latar belakang masalah, maka kita harus memberi sebuah penegasan bahwa memang permasalahan yang kita angkat di dalam jurnal ilmiah kita itu betul-betul urgent, ya, penting sekali untuk dibahas, karena ini mungkin berdampak pada masyarakat tertentu, sehingga kita perlu mengkajinya secara ilmiah. Jadi tidak sekadar beropini belaka, tetapi kita memiliki semacam kerangka keilmiahan yang memang nanti karya ilmiah ini perlu dibahas lebih jauh. Nah, itu beberapa isi dari bagian pendahuluan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian landasan teoritis. Nah, ini menurut saya sangat penting. Nah, mengapa penting? Karena tentu ketika kita ingin menulis sebuah karya ilmiah, termasuk jurnal ilmiah, maka sangatlah aneh kalau teori tidak ada. Teori itu bisa kita katakan semacam perangkat konsep, ya, atau definisi-definisi dari variabel-variabel penelitian kita. Nah, ini tentu penting kita perhatikan bagaimana teori-teori yang relevan kita gunakan untuk memperlihatkan bagaimana permasalahan yang akan kita bahas. Nah, teori itu bisa kita katakan menjadi sebuah landasan yang memang menjadi pijakan ketika kita nanti berargumentasi mengenai judul kita, terlebih mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan di bagian sebelumnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori, karena teori akan memberikan semacam definisi atau proposisi-proposisi yang bisa disusun secara sistematis. Nah, apa fungsinya? Fungsinya itu sebenarnya paling tidak ada 3 hal, ya, yang menurut saya, dan mungkin fungsi ini bisa juga nanti diperluas kalau nanti kemudian Anda mampu menemukan buku-buku yang membicarakan dengan teori. Namun sesungguhnya teori itu akan memberikan penjelasan. Nah, penjelasan di sini berarti memberikan definisi-definisi atau konsep-konsep penting dari variabel penelitian kita. Nah, yang berikutnya adalah teori akan berfungsi sebagai penentu arah variabel penelitian kita. Artinya dengan teori yang kita ambil, kita kuasai, maka sebenarnya teori itu akan menuntun kita kemana arah penelitian yang akan kita bawa. Karena teori itu sebagai pijakan kita. Teori itu sebagai landasan kita untuk berbicara tentang permasalahan yang sedang kita ajukan di dalam tulisan kita. Nah, yang ketiga adalah sebagai prediksi atau meramalkan permasalahan. Artinya, dengan adanya teori, ujung-ujungnya nanti si penulis sendiri itu bisa meramalkan kemana arah permasalahan itu, sehingga biasanya kalau misalnya dalam makalah, kita menyebutnya itu akan memunculkan jawaban sementara yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, dengan adanya teori, nantinya akan bisa meramalkan permasalahan itu kemana ujungnya, sehingga nanti peramalan itu bisa diterima, bisa tidak, karena jawaban sementara, sehingga perlu dibutuhkan semacam penelitian lanjutan, lalu akan mendapatkan data, lalu nanti akan memutuskan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, inilah 3 fungsi utama menurut saya dari sebuah teori yang juga bisa Anda tambahkan ketika nanti Anda menemukan buku-buku sumber yang lainnya.
Nah, tentu ketika berbicara dengan teori, ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan bahwa teori itu yang kita butuhkan itu benar-benar relevan dan usahakan yang mutakhir. Nah, seperti yang pernah saya singgung di video pembelajaran sebelumnya, bahwa sebuah teori itu kalau misalnya kita mengutip dari jurnal, tentu batas waktu yang ideal adalah 5 tahun terakhir. Namun kalau itu adalah buku-buku yang memang kita butuhkan, nah itu biasanya 10 tahun terakhir bisa kita gunakan. Namun perlu diingat bahwa mutakhir yang di sini tentu tidak akan berkaitan langsung dengan kekakuan teori yang akan kita ambil. Karena hal itu bisa saja beberapa buku, oke saya ulangi, bisa saja beberapa buku yang mungkin dianggap masih klasik atau sudah terlalu lama, ternyata pada dasarnya masih relevan. Nah, artinya apa? Teori-teori yang dimaksud di sini harus betul-betul kita pahami dulu relevansinya masih tidak. Kalau tidak ya jangan digunakan, namun kalau masih memang relevan meskipun buku itu adalah buku tahun terbitan lama, ya silakan saja. Itu yang memang perlu harus diperhatikan. Nah, yang kedua adalah ketika berbicara teori, maka disinilah letak bagaimana posisi si penulis atau si pembuat jurnal itu memiliki semacam integritas atau kejujuran untuk mengutip ya, menemukan sumber-sumber itu. Karena jika tidak, nanti kita akan dianggap semacam orang yang mengoleksi teori-teori tanpa bertanggung jawab. Artinya apa? Kita hanya sekadar mengumpulkan teori-teori yang begitu banyak, tetapi kejujuran kita tidak ada. Nah, dalam menulis jurnal ilmiah, kejujuran itu menjadi sebuah hal yang pasti, dan itu harus kita tegakkan karena kita adalah orang-orang yang jujur dan terpelajar dan ilmiah. Sehingga kalau kita nanti mengutip teori, maka integritas menjadi satu semangat yang harus kita terus pupuk dengan baik, sehingga nanti tulisan kita betul-betul bisa dipercaya orang lain yang membacanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara dengan teori atau mengutip tentang teori, maka lakukanlah memang cara-cara pengutipan yang memang sesuai dengan konsep yang benar. Ya, artinya apa? Jangan mengutip kalau memang kutipan itu tidak kita butuhkan. Ada prinsip yang saya perhatikan selama ini, paradigma berpikir yang salah. Mengutip itu boleh banyak-banyak dengan motivasi agar jumlah halaman nanti jurnal saya banyak atau makalah saya menjadi banyak. Nah, itu keliru. Nah, Anda kalau ingin melakukan pengutipan tentang teori, maka cukup ambillah yang sepantasnya, ambillah yang betul-betul mendukung argumentasi Anda, tidak perlu berbanyak-banyak, tetapi secukupnya. Nah, secukupnya memang saya tidak bisa mengukurnya berapa begitu, tetapi bisa kita perhatikan juga dari keseluruhan isi makalah kita, apakah benar ada beberapa teori yang kita ambil, jangan-jangan semua adalah pendapat orang. Nah, lantas opini kita apa? Pendapat kita itu apa? Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah silakan nanti kalau ingin melakukan pengutipan teori yang baik, tentu di beberapa pengelolaan jurnal itu sudah ditentukan model pengutipan yang mana. Misalnya ada model pengutipan APA ya, biasanya itu asosiasi psikologi ya, atau ada juga MLA yang biasanya itu adalah keilmuan dari linguistik asosiasi ya. Nah, ada beberapa model-model seperti itu yang bisa nanti digunakan sehingga kalau kita ingin mengutip teori, maka berpedomanlah pada model-model pengutipan itu. Nah, nanti saya juga akan memberikan contoh-contoh model pengutipan itu sehingga Anda boleh mempelajarinya lebih jelas lagi. Nah, saya kira sampai di sini video pembelajaran kita. Saya berharap Anda bisa mengikuti video pembelajaran dengan baik, dan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan penting, ya silakan Anda sampaikan saja lewat alat komunikasi kita, entah itu melalui email
atau juga melalui Moodle kita begitu, atau hal-hal yang lain yang mampu menjembatani komunikasi kita. Dan silakan memperdalam video ini dengan topik-topik yang sudah kita bicarakan, karena saya yakin akan banyak hal yang perlu atau hal-hal yang menjadi pertanyaan penting. Silakan Anda mencari sumber-sumber selain sumber yang ada, sehingga nanti bisa memperkaya keilmuan Anda tentang persoalan bagian judul, bagian pendahuluan, dan juga bagian teori. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti sampai akhir video ini. Semoga video pelajaran ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.